Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Halansa dengan nomor pokok mahasiswa G1F020043. Saya dari Sistem Informasi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia terkait presensi sebuah buku sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Karena dalam hal ini saya dari Sistem Informasi, maka dalam hal ini saya akan meresensikan buku dengan sebuah judul Referensi Pengantar Sistem Informasi. Penulis satu ialah Al-Usman, yang kedua Dede Kusnadi, yang ketiga Edi Handoko, yang keempat Endi Setiadi, yang kelima Joni, yang keenam Mark Kurniawan, yang ketujuh Prastia Bayu Afrian, yang ke-8 Robi Leo Agus. Ilustrasi sampul pada buku tersebut adalah seperti ini. Bentar ya, teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke. Cetakan dan tahun terbit buku ini adalah cetakan pertama pada tanggal 28 Desember 2012, cetakan kedua 8 Mei 2017. Kategorinya ialah pengantar sistem informasi, tebal buku 110 halaman, harga buku gratis. Biografi penulis pada buku tersebut adalah yang pertama Al-Usman dari tempat tanggal lahir Tanjung Simak, yang bisa dilihat sendiri teman-teman. Yang kedua Dede Kusnadi, yang ketiga Edi Handoko, yang keempat Endi Setiadi, yang kelima Joni, yang keenam Ma'ruf Kurniawan, yang ketujuh Prastia Bayu Afrian, yang terakhir Robi Leo Agus. Bab 1 pada pendahuluan sistem dan informasi. Bentar ya teman-teman. Bab 1 pendahuluan sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi, konsep dasar sistem merupakan kumpulan dari satu kesatuan unsur-unsur yang berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Sistem tidak selalu identik dengan komputer karena ada dasarnya dan pada mulanya sistem bisa dilakukan secara manual. Konsep dasar informasi secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti penerimanya menggambarkan suatu kejadian. Bab 2, pengantar blog. Blog adalah singkatan dari weblog. Blog merupakan sebuah bentuk aplikasi web yang memuat artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan post pada sebuah halaman atau page. Tulisan ini berisi hal apa saja sesuai yang memiliki blog tersebut, atau bisa disebut juga blogger atau pemilik blog. Banyak fungsi dari blog, misalnya untuk memasarkan sebuah produk sebuah perusahaan, mempublikasikan acara, membahas sebuah topik atau forum komunikasi, dan lain sebagainya. Dan bab ketiga,
Bab ketiga ialah pengantar komputer dan internet. Pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa lain computare atau compute atau to reckon yang artinya menghitung. Menurut Glismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sejarah komputer secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dan komponen yang lainnya untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Adapun komponen komputer adalah meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, dan printer. Perangkat komputer adalah alat elektronik yang dapat mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer terdiri dari bagian-bagian yang menyusun komputer tersebut. Seterusnya, bab berapa lagi ya teman-teman? Bab 4. Bab 4 ialah pemrograman internet. Pemrograman internet itu dalam bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar pemrograman internet, meliputi aspek-aspek yang ikut terlibat di dalamnya. Oke, teman-teman. Isi pertanyaan dari cerita pada karya pengarang ialah buku ini berisikan berbagai materi dan informasi yang berkaitan dengan dunia sistem informasi yang berkaitan dengan dunia sistem dan teknologi informasi, pengenalan komputer dan internet, serta pembahasan blog. Dalam pemanfaatannya, buku ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang menjurus kepada bidang sistem informasi. Namun, buku ini juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas, karena isi buku ini cukup menarik dan penting untuk diketahui oleh orang. Kelebihan dan kekurangan buku ini menurut saya yaitu kelebihan dulu ya teman-teman. Pengarang menjelaskan materi secara jelas dan rinci dan mendetail dan dapat dipahami dengan mudah dan tidak bertele-tele dalam penjelasan, dan memperhatikan beberapa aspek kecil dalam pemahaman tentang sistem dan teknologi informasi. Kekurangan dalam buku tersebut ialah menurut saya ya teman-teman, ada beberapa bahasa yang digunakan hanya bisa dipahami oleh orang yang sudah memahami tentang sistem dan teknologi. Penutup, sejauh pandangan saya, buku yang terbilang cukup murah ini, bukan cukup murah teman-teman, gratis buku ini. Ini menjajakan informasi yang cukup, dan maksud dari kata gratis itu ya bisa dilihat di Google ya teman-teman. Cukup murah ini menjajakan informasi yang cukup dan cara menyampaikannya pun sangat jelas dan mudah dimengerti bagi pemula, meski ada beberapa bahasa yang lumayan sulit untuk dimengerti orang yang baru belajar di bidang ini. Tetapi kelemahan itu bisa ditanggulangi dengan cara mencari arti kata yang tidak diketahui melalui internet.
Menurut pengamat, buku ini sangat cocok untuk orang yang baru belajar maupun yang sudah ahli di sistem informasi. Nanti saya akan mengasih link buku ini biar kalian semua teman-teman dapat membaca buku ini. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Sekian dari saya, Aryo Haransa. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.